Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kami pesankan pada diri kami pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita tingkatkan semangat kita untuk lebih bersungguh-sungguh menjalankan berbagai hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menjauhi sejauh-jauhnya berbagai hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena itulah sebaik-baik bekal yang perlu kita siapkan dan wajib untuk kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita menyiapkan bekal berupa uang dan yang lain untuk satu perjalanan singkat di dunia, maka perjalanan panjang menuju akhirat, menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala mengharuskan kita untuk lebih sungguh-sungguh mempersiapkan bekal jika kita adalah orang-orang yang benar-benar berakal sehat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama, di antara perintah Allah Subhanahu wa taala adalah berpuasa di bulan Ramadan yang sebentar lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan jumpai. Maka kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang menjumpai bulan tersebut, dan kita bukan hanya menjumpai bulan tersebut, namun kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang bisa memanfaatkan bulan tersebut dengan baik, sehingga Ramadan tahun ini adalah bukan hanya sekedar nama Ramadan, namun benar-benar menjadi Ramadan bagi kita semua. Karena Ramadan dalam bahasa Arab artinya adalah panas terik yang membakar, dan Ramadan dinamakan demikian karena dia membakar dosa orang-orang yang bisa memanfaatkan bulan tersebut dengan sebaik-baiknya. Maka yang terpenting bukanlah bertemu Ramadan, namun tak kalah penting adalah bagaimanakah Allah berkahi kita dalam bulan Ramadan tersebut, sehingga kita menjadi orang-orang yang terbakar dosa-dosanya dan terhapus berbagai macam kesalahannya di bulan tersebut dengan melakukan berbagai macam amal istimewa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan siang hari ini kami ajak hadirin sekalian untuk merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kewajiban puasa Ramadan, satu ayat yang sangat terkenal yang boleh jadi kita semua menghafalnya dengan baik, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana dan sama sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu
la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala membuka firman-Nya, atau sebelum Allah menyampaikan adanya kewajiban puasa, Allah buka dengan seruan, dengan panggilan, dengan Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka hal ini menunjukkan dan mengisyaratkan bahwasanya melakukan apa yang akan Allah sampaikan, yaitu berpuasa, adalah konsekuensi dari iman. Dan meninggalkan apa yang Allah wajibkan dalam hal ini berpuasa adalah satu hal yang bertolak belakang dengan iman. Maka orang yang beriman akan mengerjakan puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Dan orang yang meninggalkan iman, maka hal ini, maka perbuatannya tersebut bertolak belakang dengan keimanannya. Yang bentuk tolak belakang ini ada dua macam, tergantung bentuk dia tinggalkan kewajiban puasa Ramadan. Karena ada orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena merasa bahasanya puasa Ramadan tidaklah wajib untuk dirinya, karena dia telah menjadi manusia suci, karena telah jadi wali, sehingga dia tidak merasa terikat dan tidak perlu taat dengan berbagai macam aturan, termasuk diantaranya adalah kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Maka jika seorang itu meninggalkan puasa Ramadan karena merasa tidak terikat dengan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, maka para ulama seluruhnya sepakat bahasanya ini adalah kekafiran yang membatalkan keimanan. Kemudian yang kedua, jika seorang itu meninggalkan puasa Ramadan, tidak berpuasa di bulan Ramadan karena malas, karena lebih cinta makan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tindakan ini meninggalkan puasa Ramadan karena malas, meskipun menyadari itu adalah sebuah kewajiban dan merasa berdosa dan bersalah karena meninggalkannya, maka perbuatan ini diperselisihkan oleh para ulama apakah membatalkan keimanan ataukah adalah satu dosa besar yang tidak sampai membatalkan keimanan. Tentu dosa besar yang itu diperselisihkan apakah itu membatalkan keimanan ataukah tidak adalah satu dosa yang lebih mengerikan daripada dosa dan kesalahan yang ulama bersepakat kalau itu tidaklah sampai derajat membatalkan keimanan. Maka ini menunjukkan bahayanya meninggalkan puasa Ramadan meskipun karena malas, meskipun bukan karena mengingkari kewajiban berpuasa Ramadan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah buka firman-Nya dengan mengucapkan, dengan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang ini jika dalam bahasa Arab, bagi orang yang pernah belajar bahasa Arab akan mengerti bahwasanya kalimat ini ditujukan untuk laki-laki. Karena amanu itu ditujukan untuk laki-laki, demikian juga alladzina itu berbeda dengan allai dan allati yang itu ditujukan. Maka alladzina adalah kalimat dan kata-kata yang dalam bahasa Arab digunakan untuk laki-laki. Meskipun demikian, sebagaimana kita ketahui bersama bahasanya kewajiban puasa Ramadan tidak hanya mengikat dan berlaku untuk laki-laki, namun juga mengikat laki-laki dan perempuan. Hal ini karena satu kaidah penting dalam Islam, bahasanya perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang ditujukan kepada laki-laki maka itu berlaku untuk perempuan. Demikian juga yang ditujukan kepada perempuan dan menggunakan kata-kata yang digunakan untuk perempuan berlaku untuk laki-laki, kecuali terdapat dalil tegas, jelas menunjukkan bahasanya yang Allah maksudkan dan Allah inginkan dengan perintah tersebut hanyalah laki-laki tanpa perempuan. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan yang lain, Nabi katakan an-nisa'u syaqaiqur rijal. Sesungguhnya perempuan itu adalah bagian dari laki-laki dalam berbagai perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya.
Maka segala perintah yang ditujukan kepada perempuan berlaku untuk laki-laki, dan yang ditujukan pada laki-laki berlaku untuk perempuan. Maka meskipun kalimatnya adalah kalimat yang digunakan untuk laki-laki dalam bahasa Arab, namun perintah untuk berpuasa berlaku juga untuk perempuan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dan Allah perintahkan dan Allah wajibkan puasa ini kepada orang-orang yang beriman. Perlu diketahui bahasanya kata-kata orang-orang yang beriman dalam Al-Quran memiliki banyak makna dan pengertian. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata-kata orang-orang yang beriman dalam konteks pujian, dalam konteks pembicaraan tentang penduduk surga dan orang yang mendapatkan keberuntungan, maka maknanya adalah orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Namun jika kata-kata orang-orang yang beriman itu digunakan dalam Al-Quran sebagai pembukaan untuk berbagai macam perintah dan larangan, maka itu berbeda maknanya dengan orang yang beriman dalam konteks pujian dan sanjungan. Kata-kata orang-orang yang beriman ketika itu jadi pembuka untuk satu perintah dan larangan, maka dia mencakup orang yang bagus kualitas keimanannya, yang disebut dengan sebutan mukmin, atau orang yang biasa-biasa dan cukup rendah kualitas keimanannya, yang dalam hadis Jibril disebut dengan istilah muslim, bahkan tercakup di dalamnya orang-orang munafik. Maka orang-orang yang menampakkan diri keimanan dan menyembunyikan kekafiran, dia tercakup dalam perintah untuk berpuasa. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kemudian Allah katakan setelah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka puasa adalah menjadi kewajiban kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman dengan berbagai macam kualitas keimanannya, baik dia adalah orang yang memiliki kualitas unggul dalam iman, ataupun kualitas sedang, ataupun kualitas rendah, bahkan orang yang sekedar menampakkan keimanan, ataupun padahal pada hatinya, di dalam hatinya dia menyembunyikan kekafiran. Maka Allah wajibkan mereka semua, tiga kelompok manusia ini, untuk menjalankan ibadah yang disebut dengan asyam, yang disebut dengan berpuasa. Dan Allah katakan bahasanya ibadah puasa ini telah Allah wajibkan kepada umat-umat terdahulu. Di sini Allah tegaskan bahwasanya kewajiban berpuasa di samping Allah wajibkan kepada kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga telah Allah wajibkan kepada umat-umat masa silam. Dan ini adalah satu hal yang kalimat semacam ini tidak kita jumpai untuk perintah-perintah yang lain. Tidak kita jumpai semacam ini dalam kalimat, dalam perintah untuk mengerjakan sholat. Sholatlah kalian sebagaimana telah diwajibkan sholat kepada umat-umat terdahulu. Demikian juga bayarlah zakat sebagaimana telah diwajibkan kewajiban zakat ini pada umat-umat terdahulu. Meskipun puasa, sholat, demikian juga zakat telah Allah wajibkan pada umat-umat terdahulu, maka namun kalimat perintah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran berbeda. Tidak kita jumpai kalimat sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat terdahulu untuk perintah sholat, demikian juga untuk perintah membayar zakat. Maka hal ini menunjukkan, hal ini mengisyaratkan beratnya ibadah puasa. Ibadah puasa adalah ibadah yang berat, bukan karena butuh tenaga yang ekstra, namun telah menjadi tabiat dan jiwa manusia. Umumnya sifat manusia akan merasakan satu hal yang sangat-sangat berat untuk meninggalkan sesuatu yang telah menjadi kebiasaannya. Ketika pagi hari boleh jadi duduk santai sambil ngeteh, sambil makan ini dan itu, kemudian ini harus ditinggalkan. Maka itu satu